Lantai dua gunung hantu berjalan berlawanan arah dari lantai pertama. Altar hantu terdalam di lantai dua terletak tepat di atas pintu masuk ke lantai satu. Karena Luo Zeng dan rombongannya berjalan dalam garis lurus, jarak sebenarnya beberapa kali lebih pendek dari lantai pertama, dan kecepatannya secara alami dipercepat. Butuh waktu 3 jam untuk melewati lantai pertama, tetapi hanya setengah jam untuk melewati lantai dua. Setelah mereka melewati area yang penuh dengan penjara, tembok hitam tinggi muncul di depan mereka. Di tengah tembok tinggi terdapat lengkungan merah setengah lingkaran yang dilapisi paku tembaga emas. Ini dia, di dalam gerbang perunggu ada altar hantu, kata Qiang Yu. Di altar hantu, kita pasti bisa melihat umat manusia, tanya Nuwa. Qiang Yu berpikir sejenak dan kemudian berkata, sangat mungkin. Saya telah melihat pengorbanan hantu besar umat manusia 2 kali baru-baru ini. Jika kemungkinan besar akan dipilih sebagai salah satu dari 12. Kalau begitu jangan khawatir, Fuxi mengangguk. Qiang Yu berpikir sejenak dan kemudian berkata, namun, ada pengecualian. Ada beberapa kali sebelumnya umat manusia tidak muncul statistik. Pengorbanan hantu besar di Gunung Hantu memiliki 60 orang, dan umat manusia sudah mengetahui bahwa ada 4 orang yang menjadi korban hantu besar, kemungkinan untuk memilih manusia dari antara 60 korban hantu besar adalah 1 dari 4. Pada saat ini, Luo Zeng berkata, kemungkinan dipilih untuk festival hantu besar sangat rendah, bukan? Itu semua tergantung pada preferensi 12 pengorbanan hantu besar dan Henji Jiu, kata Qiang Yu. Maka itu tidak masalah. Lagi pula sulit untuk diintegrasikan. Kami mencoba beberapa kali lagi, dan kami selalu dapat memilih ras manusia dari festival hantu besar. Kata Luo Zeng, berjalan dengan berjalan kaki. Berjalan ke gapura merah, dia mengulurkan tangannya, dan mendorongnya ke depan dengan kasar. Wow, setelah pintu lengkung merah terbuka, di dalamnya gelap gulita. Hanya ada garis-garis bercahaya seperti daun yang tergambar di tanah, cahaya garis-garis ini sangat redup, dan tentu saja situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, ketika Luo Zeng masuk dan menyentuh garis bercahaya, cahaya yang mencolok ditransmisikan di sepanjang garis di tanah, cahayanya seperti api, dan menyala kemanapun ia pergi. Pada akhirnya, sinar cahaya ini terbagi menjadi 3, memanjat pilar di sekitarnya, dan bergabung menjadi 3 mutiara malam besar, yang menerangi seluruh altar hantu dengan cemerlang. Di atas aula bundar ini, ada total 12 pintu masuk, yang merupakan tempat 12 pengorbanan hantu besar berada. Saat ini, altar hantu tidak dibuka, jadi pintu masuknya kosong. Di tengah rotunda terdapat kolom setinggi setengah orang, bola batu marmer putih bundar bertatahkan di atas kolom, ada 3 bukaan di atas bola batu, yang sepertinya sengaja digali. Bagaimana cara membuka altar hantu? Luo Zeng bertanya. Berdiri di tengah altar hantu, sentuh saja bola batu dengan potongan kaca, kata Qiang Yu, kamu bisa mengirim orang. Biarkan aku melakukannya. Fuxi maju selangkah. Tentu saja Fuxi tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan. Kultivasinya telah mencapai langit-langit alam abadi, dan garis keturunannya tidak dapat diubah. Jika dia ingin membuat terobosan, itu hanya akan menjadi pengganti token dari sisi lain. Meskipun tampaknya ada banyak kerugian dalam bergabung dengan pengkhianat, dan bahkan menimbulkan serangan balik dari pengkhianat, mendapatkan kekuatan yang kuat selalu menjadi tujuannya. Fuxi berjalan ke tengah aula bundar, dan menempelkan potongan kaca di atas bola batu seperti yang dikatakan Qiang Yu. Berdengung, bola batu besar itu mulai berputar. 12 pintu masuk yang tersebar di atas aula juga mulai memancarkan cahaya biru, seolah-olah ada saluran luar angkasa yang menghubungkannya. Setelah itu, beberapa sosok melayang keluar, dan itu adalah festival hantu besar. Luo Zeng, Nuwa, dan yang lainnya mendongak dengan penuh semangat, mencoba menemukan umat manusia. 36 pahlawan umat manusia, asalkan salah satunya adalah dewa. Tapi mereka melihat sekeliling. Mereka tidak menemukan ras manusia di antara mereka, dan wajah aneh itu semuanya adalah ras alien. Mereka melihat ke bawah dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah mereka sedang melihat ke bawah pada semua makhluk hidup. Tidak ada ras manusia, Luo Zeng mengangkat bahu. Hanya ada 1/4 peluang untuk bertemu ras manusia, dan normal jika tidak ada. Kemudian mereka memusatkan perhatian pada Fuxi lagi, bertanya-tanya apakah Fuxi bisa menyatu dengan pengkhianat tingkat kebencian. Saat bola batu terus bergulir, zat putih muncul dari 3 ruang di bola batu. Zat ini dengan cepat diatur ulang dan menjadi makhluk besar. Itu adalah kepala putih dengan 3 tanduk, lembu. Banteng putih berbentuk segitiga melenguh.
Aura yang sangat menakutkan bergema di seluruh aula bundar. Ada tekanan yang tak bisa dijelaskan dalam aura ini. Ini adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Yang muncul sekarang hanyalah klon, bukan tubuh aslinya. Mata Qiang Yu penuh kegembiraan. Tingkat kebencian berbahaya. Jejak ketakutan melintas di hati semua orang. Untungnya, sapi ini adalah ras yang baik, dan napas yang berdebar sangat lemah. Jika tidak, akan menjadi masalah besar jika orang yang hadir dapat menahannya. Setelah banteng putih segitiga melenguh, para pendeta hantu besar tiba-tiba berbicara. Kenapa harus ada ras manusia? Tidak setuju. Aku tidak akan membiarkan ras manusia menjadi korban hantu yang besar. Tidak baik memprovokasi orang-orang ini. Tidak setuju. Tidak setuju. Bagian atas rotunda para pendeta hantu besar berbicara satu demi satu, menolak Fuxi dengan satu suara. Mendengar evaluasi dari pendeta hantu besar ini, Fuxi secara alami tidak puas, dan bertanya dengan lantang, mengapa kamu tidak setuju? Pendeta hantu besar ini hanya berbalik dengan acuh tak acuh, dan menggali ke dalam lorong luar angkasa. Pendeta hantu yang hebat, dapatkah Anda memberitahu saya alasannya? Fuxi ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi dalam sekejap mata, pendeta hantu besar itu pergi dengan bersih. Dan lembu segitiga tak dikenal itu masuk ke bola batu lagi. Fuxi hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya, dan mundur dari tengah altar hantu. Itu normal untuk gagal dalam memilih Great Ghost Festival. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku belum pernah berhasil, Qiang Yu menghibur. Saya pikir mereka berprasangka buruk terhadap umat manusia, cemberut Fuxi. Pada saat ini, Chang Duo tiba-tiba bertanya, apakah proses memilih pengorbanan hantu besar begitu sederhana? Bisakah semua orang mencobanya? Qiang Yu menatap Chang Duo dengan dingin, altar hantu itu sendiri adalah proses seleksi alam, dari tentu saja tidak perlu banyak ini rumit. Lalu mengapa kita tidak membiarkan suku Konoha mencobanya, dan mengatakan bahwa hanya perpaduan makhluk aneh yang memiliki peluang? Chang Duo terdiam. Setan layang-layang di sebelah Chang Duo mencibir, jika kucing dan guk-guk harus pergi ke lantai 2 gunung hantu untuk mencoba, bukankah status ketiga klan kita akan mudah terguncang, telah bertarung sampai mati. Namun, mereka bungkam tentang rahasia lapisan kedua gunung hantu. Menurut prosedur normal, prajurit dari klan setan merah, klan monster layang-layang, dan klan dami selalu ditempatkan di depan gunung hantu. Jika ras lain memasuki gunung hantu, mereka akan ditemani oleh anggota dari 3 klan di seluruh proses. Alien biasa bisa masuk ke lantai 1 atau lantai 2. Selama mereka memiliki kemampuan untuk menyatu dengan pengkhianatan tingkat kebencian, mereka bahkan tidak akan menghentikan pengkhianatan tingkat kebencian. Tapi ras ini sama sekali tidak diizinkan memasuki altar hantu. Pada saat yang sama, mereka juga menyebarkan desas-desus. Jika Anda ingin menjadi korban hantu yang hebat, Anda perlu menantang pengkhianatan tingkat kebencian, atau bahkan pengkhianatan tingkat kebencian. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Ras alien di Pulau Yejian tentu saja memiliki keraguan, tetapi mereka tidak berani menantang 3 ras alien utama. Melihat ekspresi tertipu Chang Duo, Qiang Yu melambaikan sayapnya, meskipun keberuntungan adalah faktor besar dalam memilih festival hantu, kekuatanmu sendiri juga memengaruhi pilihan berbahaya. Jika kamu merasa tidak puas, kamu dapat maju dan mencoba. Kali ini mereka memasuki altar hantu, tujuan mereka bukan untuk menjadi korban hantu yang hebat. Tidak masalah siapa yang pergi ke altar hantu. Bahkan pria dengan kemungkinan hampir nol seperti Chang Duo lebih cocok. Jangan takut 10.000, untuk berjaga-jaga. Jika seseorang cukup beruntung untuk dipilih sebagai pengorbanan hantu besar, dan masih belum ada ras manusia di antara 12 pengorbanan hantu besar, akan sulit bagi mereka untuk menghubungi manusia. Balapan. Dengan fisik Chang Duo, bahkan jika 12 pendeta hantu besar setuju, pengkhianatan tingkat kebencian yang bergabung dengan Chang Duo tidak akan setuju. Meskipun Chang Duo menunjukkan jejak kesedihan dan kemarahan di wajahnya barusan, dia sangat bahagia di hatinya saat ini. Sejujurnya, saya sedikit marah ketika mengetahui bahwa pilihan festival hantu besar itu murni keberuntungan. Mengapa hanya orang dari 3 ras utama yang dapat memasuki altar hantu untuk mencoba peruntungan, tetapi ras lain tidak? Tapi Pulau Yejian sudah sangat kejam sejak zaman kuno. Ras yang lemah tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang biasa bagi klan setan merah, klan monster layang-layang, dan klan Mi besar untuk mengendalikan gunung hantu. Namun, apa yang dikatakannya membawa peluang. Meski peluang kesempatan ini tipis, ia tetap mau mencoba sekali sesuai kemampuannya. Tanpa keberatan dari Luo Zeng dan yang lainnya,
Chang Duo buru-buru melangkah ke tengah platform dan menempelkan potongan kaca di tangannya ke bola batu. Wow, bola batu itu mulai berputar. Lampu biru di 12 pintu masuk di atas altar hantu berkedip, dan 12 pendeta hantu hebat lainnya dipilih. Mata Luo Zeng dengan cepat menyapu pintu masuk itu, dan wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ada berbagai macam ras alien yang aneh, tapi masih belum ada ras manusia. 12 pendeta hantu besar menatap Chang Duo, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Meski altar hantu tidak membatasi persyaratan kekuatan para peserta, tapi Pulau Yejian dan Gunung Hantu memiliki aturannya sendiri untuk mengendalikan yang kuat, dan mereka yang bisa berdiri di altar hantu tidak akan lemah. Festival hantu besar ini dulunya adalah yang terbaik di Pulau Yejian. Chang Duo, yang berdiri di tengah altar hantu, terlalu lemah, bukan? Aku belum bisa keluar selama bertahun-tahun, dan Pulau Yejian telah jatuh sedemikian rupa. Seorang pendeta hantu besar menghela nafas. Pemborosan seperti itu berani memasuki altar hantu, itu di luar kendalinya seorang pendeta hantu besar mencibir. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Sebagian besar festival hantu besar membuka telinga mereka. Tidak peduli siapa atau apa yang memasuki altar hantu, selama mereka tidak membangkitkan minatnya, mereka akan langsung menolaknya. Secara umum, untuk menjadi pendeta hantu yang hebat, 8 dari 12 pendeta hantu besar, yaitu 2/3, harus setuju. Situasi Chang Duo persis sama dengan situasi Fuxi, dan 12 pengorbanan hantu besar langsung memveto itu. Bedanya Fuxi diveto karena dia ras manusia, sedangkan Chang Duo diveto murni karena dia terlalu lemah. Veto Chang Duo bahkan lebih cepat, dan setelah pendeta hantu besar memveto, tubuh pengkhianat putih muncul dari bola. Itu adalah salah satu pengkhianat yang terlihat seperti landak, tanpa penampilan berbahaya dan ganas lainnya, dengan tubuh gemuk yang bahkan terlihat sedikit lucu. Avatar pengkhianat ini tampak sangat bersemangat saat dirilis. Meski tidak terbangun, ia sangat tertarik dengan dunia luar. Setelah berguling beberapa kali di atas altar hantu, ternyata masih ada makhluk hidup yang berdiri di tengah peron. Sejak saat itu, aura aneh terpancar dari tangan makhluk hidup tersebut, yang membawanya ke kedamaian dan ketenangan. Sambil mengendus nafas dengan rakus, ia mendekati Chang Duo, dan akhirnya meletakkan hidung lancipnya di tangan Chang Duo. Misteri memiliki daya tarik yang fatal untuk bergeser, dan pergeseran, landak, tidak terkecuali. Namun, pengkhianatan yang muncul di altar hantu semuanya adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat selama hidup mereka, dan mereka juga memiliki kekuatan yang kuat setelah kematian, bahkan jika mereka tidak dibangunkan, mereka tidak akan mudah tergoda oleh penggemar. Namun, pergeseran landak ini berbeda dengan pergeseran tingkat kebencian biasa. Pengkhianat tingkat kebencian itu semuanya kuat di dunia Xuan Liang, atau tokoh inti di Sekte Empat Roh. Shifty the Landak adalah hewan peliharaan selama hidupnya. Hewan peliharaan dari Monkey King Yinchun bernama Tiger Tone. Mampu menjadi hewan peliharaan Raja Roh Monkey, kekuatan Tiger Tone sendiri benar-benar mengesankan. Tapi dia dengan patuh meringkuk di samping Raja Roh Monkey, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung dengan orang lain. Sampai mati, dia masih hewan peliharaan sederhana yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Setelah mati, duri harimau tidak banyak berubah, dan masih ditemani oleh pemiliknya sebagai spesies peralihan yang baik. Itu jarang muncul di lantai 3 gunung hantu, bahkan pendeta hantu besar di dalam gunung hantu tahu bahwa itu ada. Kali ini, dia tidak sengaja meninggalkan tuannya dan dikirim keluar oleh altar hantu. Setelah pendeta hantu besar memveto Chang Duo, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada kepala aneh di tengah altar hantu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Siapa ini? Ada pengkhianatan seperti itu di lantai 3. Aku tidak ingat. Aku pasti tidak ingat. Jangan khawatir, ambil kembali. 12 pengorbanan hantu besar dapat menentukan nasib pengkhianatan tingkat kebencian. Ketika mereka membuat keputusan bulat, bola batu mulai berputar lagi, mencoba menyedot duri harimau. Pengkhianat tingkat kebencian yang normal tidak akan menolak. Tapi duri harimau itu tidak normal, dengan lembut mengendus potongan kaca Chang Duo, dan bahkan menunjukkan keintiman dengan Chang Duo. Ekspresi Chang Duo benar-benar berlawanan dengan Tiger Tone. Meskipun aura yang dipancarkan oleh Tiger Tone tidak kuat, keberadaan seperti itu dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu jari. Chang Duo hampir mengatupkan giginya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak gemetar, tapi wajahnya yang besar masih sepucat lapisan embun beku. Ketika duri harimau menemukan bahwa bola batu itu mencoba menyedot dirinya sendiri, cahaya tajam bersinar di matanya. Tubuhnya menggelinding setengah lingkaran secara horizontal. Selama proses bergulir,
hidungnya masih bertumpu pada tangan Chang Duo, lalu duri tajam tumbuh dari punggungnya, menusuk ke arah bola batu retak. Bola batu itu menembus ke atas. Banyak retakan muncul di permukaan. Itu langsung rusak. Para pendeta hantu besar di atas altar hantu langsung membatu satu persatu. Bola batu bundar berwarna marmer putih ini merupakan benda suci di Gunung Hantu, yang disebut batu sangkar hantu. Orang ini langsung menghancurkannya. Meski Chang Duo ketakutan, dia juga menemukan fakta. Landak ini sangat menyukai penggemar. Ini adalah dasar dari Fusion Triceros. Chang Duo tidak pernah menyatu dengan pengkhianatan tingkat kebencian, dia juga tidak menyatu dengan pengkhianatan tingkat kebencian, tetapi ia telah menyatu dengan pengkhianatan tingkat kebencian terlemah, dan metode penggabungannya harus serupa. Kamu, apakah kamu sangat menyukai ini? Chang Duo mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Tiger Tone mengangguk sambil menggosok pecahan kaca. Kalau begitu kamu bisa berbaur. Chang Duo membujuk. Dengan hati-hati membuka pecahan kaca, menandakan bahwa duri harimau bisa meleleh sedikit. Tubuh aneh itu sangat istimewa. Ketika kuat, tidak ada yang menyerang, dan pada saat yang sama dapat diubah menjadi bentuk paling lembut di dunia, memampatkan dirinya seukuran telapak tangan. Gululu, Tiger Tone patuh. Tubuhnya yang berbahaya berfluktuasi seperti air, dan dengan cepat mengalir ke arah pecahan kaca. Apa? Apa? Monster layang-layang yang berdiri di tepi altar hantu tercengang. Monster layang-layang ini yang dapat dipilih ke dalam tim oleh Qiang Yu semuanya adalah elit dari klan monster layang-layang. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga memiliki kesempatan untuk pergi ke altar hantu. Pada dasarnya setiap setan layang-layang telah pergi ke altar beberapa kali, waktu mana yang tidak berakhir dengan kegagalan. Qiang Yu berdiri di tepi altar hantu, tubuhnya terus bergetar. Ada kilatan yang luar biasa di mata hitam itu. Sungguh luar biasa. Dalam keadaan bahkan pengorbanan hantu besar di veto, tingkat kebencian berbahaya sebenarnya ingin bergabung dengan Mi. Ini tidak mungkin terjadi. Belum pernah ada catatan tentang aspek ini di Pulau Penglihatan Malam. Reaksi Qiang Yu sangat tajam, ia memperhatikan bahwa para pendeta hantu besar itu semuanya tercengang, dan masalahnya pasti ada pada yang licik ini. Pada saat ini, Qiang Yu merasakan dorongan kuat untuk merebut pengkhianatan tingkat kebencian ini. Pengkhianat tingkat kebencian hanya menyukai penggemar, jadi tidak mungkin dia tertarik pada sampah seperti Chang Duo. Tapi Qiang Yu akhirnya menahan dorongan ini. Jika marah, dia akan mati dengan menyedihkan, Qiang Yu tidak berani mengambil risiko ini. Pada akhirnya, ia menyaksikan tanpa daya ketika landak besar itu meleleh menjadi pecahan kaca, dan Chang Duo segera menutup pecahan kaca itu. Apakah ini sudah selesai? Fusi bertanya dengan mata terbelalak. Ini memang proses penggabungan pengkhianatan tingkat kebencian dan pengkhianatan tingkat kebencian. Selama Anda bisa menggunakan misteri untuk memikat Sif, Anda bisa mengintegrasikannya ke dalamnya. Tentu saja, ini hanya langkah pertama. Butuh waktu lama bagi Sif untuk memiliki kekuatan bertarung, dan bahkan menjalani hidup dan mati bersamamu. Ini, pengkhianat ini, apakah ini milikku? Chang Duo mengangkat kepalanya dan bertanya. Kedua belas pendeta hantu besar tercengang untuk beberapa saat, tetapi tidak ada yang menjawab Chang Duo. Pada saat ini, salah satu pendeta hantu besar tiba-tiba berteriak, saya ingat. Ini benda yang ada di tangan Tuan Hantu. Sebuah mainan tergeletak di tangan Tuan Hantu. Apakah Anda memiliki kesan? Ini. Tusukan harimau. Ini hewan peliharaan Tuan Hantu. Hantu-hantu besar lainnya juga ingat. Di kedalaman Gunung Hantu, ada lukisan besar yang tergantung. Potret pemilik Gunung Hantu dilukis pada lukisan itu, yang merupakan seekor monkey besar. Pendeta hantu besar menyebut monkey besar ini Master Hantu. Dalam lukisan itu, Master Hantu berjalan seperti orang bijak dan duduk dengan satu tangan terbentang, dan berbaring di sisi lain dengan landak kecil. Khawatir akan keagungan Master Hantu di hari kerja, mereka jarang berani melihat detail lukisan itu, dan seringkali mereka hanya melirik dengan tergesa-gesa. Aku bahkan tidak bisa memperhatikan landak kecil di lukisan itu. Tetapi pada saat ini, salah satu pendeta hantu besar akhirnya ingat. Landak ini sama sekali bukan alternatif berbahaya tingkat kebencian di lantai 3, tetapi hewan peliharaan dari Master Hantu. Bagaimana mungkin hewan peliharaan pemilik hantu diambil oleh orang lain? Serahkan yang berbahaya ini, teriak seorang pendeta hantu besar. Sepotong kaca berbentuk belah ketupat melintas dari tengah alisnya. Bagian dalam kaca berlapis gelap gulita, seolah-olah ada ular hitam tertanam di dalamnya. Pengkhianatannya ternyata hitam. Panggilan. Nafas yang mengerikan keluar dari lembaran kaca. Nafas ini tampaknya besar, dan menumpuk di seluruh aula. Chang Duo merasakan napas ini,
wajahnya yang besar penuh dengan kepanikan dan kegelisahan, sudut mulutnya bergumam, dan berulang kali berkata, aku akan mengeluarkannya, kalian memiliki mata untuk melihat. Aku tidak membiarkannya masuk dengan sendirinya. Chang Duo menangis di dalam hatinya, lalu mengguncang potongan kaca itu, mencoba mengeluarkan duri harimau di dalamnya. Tapi duri macan itu tidak berada di bawah kendali Chang Duo, dan sepertinya tersembunyi di lapisan berwarna, tidak bergerak. Menghadapi mata hampir kanibal dari 12 pendeta hantu besar, Chang Duo juga sangat cemas. Ia merentangkan tangannya dan mencoba membuka potongan kaca itu, tetapi kekuatannya tidak bisa lebih kuat daripada pengkhianat tingkat kebencian, dan ia tidak bisa membukanya sama sekali. Chang Duo melihat ekspresi para pendeta hantu besar yang hendak memakan orang, dan memohon, lansia, itu tidak akan keluar mudah. Berikan saja potongan gelasmu. Seorang pendeta hantu besar Asdia mengatakan itu, dia melompat turun, mengulurkan tangannya dan menyambar potongan kaca Chang Duo di tangannya. Saat hendak pergi, pendeta hantu besar lainnya berkata, Bei Yuan, apakah melanggar aturan bagimu untuk mengambil pecahan kaca orang ini seperti ini? Pengkhianatan dan misteri merebut orang lain. Pengkhianatan tingkat kebencian yang digabungkan seperti ini juga tidak sesuai dengan aturan, kata Bei Yuan dingin. Kalau begitu serahkan pada wajah hantu untuk menghakimi, dan bawa orang ini pergi, kata pengorbanan hantu besar itu. Ambil juga Bei Yuan mengerutkan kening. Menurut proses normal, setelah bergabung dengan pengkhianatan tingkat kebencian, itu akan dibawa ke lantai 3 gunung hantu. Karena yang muncul di lantai 2 bukanlah tubuh utama pengkhianat tingkat kebencian, melainkan hanya avatar. Namun di mata Bei Yuan, Chang Duo tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai 3. Itu memikirkan aturan ketat di Guisan, tetapi tidak punya pilihan selain mengangkat Chang Duo dan terbang. Sekarang batu sangkar hantu rusak, altar hantu tidak akan memilih pengorbanan hantu besar untuk saat ini. Tolong kembali juga, Bei Yuan melirik orang-orang di bawah. Begitu kata-kata ini keluar, Luo Zeng dan rombongannya tiba-tiba terkejut. Tidak mungkin, Chang Duo dibawa pergi, dan Anda tidak dapat memilih festival hantu besar. Maka ras manusia tidak akan disaring. Biarkan mereka kembali seperti ini, dan mereka pasti akan bertemu Muling dan rombongannya, ini jalan buntu. Senior, Luo Zeng tiba-tiba menangkupkan tangannya dan berkata, kami datang ke sini dari jarak ribuan mil untuk umat manusia di Gunung Pencari Hantu, dapatkah Anda membantu kami menyebarkannya? Mata banyak pengorbanan hantu besar tiba-tiba fokus pada Luo Zeng. Faktanya, ketika pendeta hantu besar pertama kali muncul, mereka semua diam-diam memperhatikan Luo Zeng. Mereka bisa merasakan nafas yang aneh dan kuat dari Luo Zeng. Jika Luo Zeng berdiri di atas altar hantu, mereka dengan senang hati membiarkan Luo Zeng lewat dan menjadi pengorbanan hantu yang besar. Tentu saja, identitas ras manusia Luo Zeng adalah kendala terbesar. Hubungan antara pendeta hantu alien ini dan umat manusia tidak harmonis. Ketika Bei Yuan mendengar kata-kata Luo Zeng, dia hanya mencibir, ras manusia itu tinggi di atas, dan mereka bukan sesuatu yang bisa dipegang oleh orang biasa seperti saya. Wajah pengorbanan hantu besar lainnya juga penuh ejekan, dan kontradiksi antara mereka dan umat manusia tidak begitu besar. Tepat ketika para pendeta hantu besar hendak mengebor ke dalam ruangan, pintu itu didorong terbuka lagi dengan boom. Itu adalah sepotong baju besi yang mendorong pintu terbuka. Di sebelah baju zirah itu melayang sebuah bola mata dan seorang wanita cantik. Dan di belakang ketiganya, berdiri klan Iblis Merah dan klan Mi Agung. Ah Huo menatap Luo Zeng dengan wajah menawan, awalnya aku menyukai pengkhianat tingkat kebencian, tapi kupikir kamu sudah lama menunggu di sini, jadi aku datang ke sini sebelumnya. Luo Zeng, Fuxi. Nuwa dan rombongannya melihat 3 peradaban Yuanling, orang-orang dengan cepat mundur ke sisi lain altar hantu. Tanpa diduga, setelah semua masalah ini, situasi yang paling menyusahkan muncul. Kunjungan mendadak peradaban Yuanling membuat suasana di altar hantu menjadi tegang. Tuye dari klan Iblis Merah menatap Qiang Yu dengan wajah bangga. Meski tidak ada komunikasi verbal, garis di bawah keheningan sudah terlihat jelas. Anda telah memilih sisi yang salah, dan waktu kematian telah tiba. Wajah Qiang Yu sedikit jelek, tetapi ada keberanian untuk bertarung di matanya. Itu bukan pilihan yang salah, tapi tidak ada pilihan. Karena pada saat itu, Shen Zuo dan suku Yuanling lainnya memilih suku Iblis Malam setelah mereka datang ke Pulau Yejian, dan mendorong suku Iblis Malam untuk membunuh semua suku Iblis layang-layang. Jika bukan karena Luo Zeng dan yang lainnya terlibat, klan monster layang-layang seharusnya sudah dimusnahkan sekarang. Sekarang Luo Zeng dan kelompoknya didorong ke jalan buntu,
klan monster layang-layang mereka pasti akan bertarung sampai akhir. Dari Tai Qingtian ke sini, hampir sama. Ah Huo sedikit bersemangat. Dia tidak membenci Luo Zeng dan ras manusia ini, bahkan jika dia telah dikalahkan oleh orang-orang ini. Kegembiraannya juga datang dari 2 atau 3 kegagalan berturut-turut. Ini seperti seorang nelayan yang menangkap sekelompok ikan besar, dan beberapa jaring yang dibuang ditusuk oleh ikan satu persatu. Sekarang tidak ada cara bagi ikan-ikan ini untuk melarikan diri, dan tentu saja sudah waktunya untuk mengumpulkan jaring. Setelah kata-kata Ah Huo jatuh, sebuah retakan terbuka di bahu kanannya. Seolah-olah celah telah terbuka di medan lava, dan bagian dalam kulit putih itu mengepulkan api. Bersamaan dengan laian api yang mengamuk, yang keluar adalah naga putih kecil. Seekor naga putih kecil yang tampaknya biasa mengandung aura yang aneh dan kuat. Karma. Setelah naga putih kecil itu keluar, dia mengelilingi Ah Huo dan menghadap Luo Zeng dan rombongannya. Ah Huo mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka permukaan tubuh naga putih kecil itu, dan nyala api membakar sepanjang tubuh naga putih kecil itu. Api ini berubah menjadi potongan sisik merah menyala, bertatahkan di permukaan naga putih kecil itu, tubuh. Dia tahu bahwa Luo Zeng memiliki batu suci di tangannya, yang dapat menggerakkan cahaya kehancuran, dan baju besi berskala naga ini secara alami disiapkan. Bunuh mereka semua, kata Ah Huo dengan dingin. Luo Zeng telah menyia-nyiakan kebaikannya beberapa kali. Untuk lawan yang bodoh seperti itu, kematian adalah satu-satunya tujuannya. Karma. Naga putih kecil yang mengenakan sisik naga api keluar dari tubuh Ah Huo dan langsung menuju altar hantu. Tentu saja, Luo Zeng dan rombongannya tidak akan tinggal diam. Fuxi dan Nuwa menyebar ke kiri dan kanan. Salah satu tangan Fuxi telah menggenggam batu suci, dan tangan lainnya terangkat sedikit, segel gosip muncul di permukaan tubuh naga putih kecil itu. Di lengan Nuwa, bayangan merah memadat menjadi tombak panjang, dan tombak panjang itu menusuk ke arah naga putih kecil dalam spiral berkecepatan tinggi. Menurut pemikiran keduanya, selama sisik naga api dari naga putih kecil itu pecah dan kemudian diterangi dengan cahaya kehancuran, mereka memiliki peluang untuk menang. Bang! Boom! Hasilnya benar-benar tidak terduga. Jejak telapak tangan 8 trigram Fuxi dan tombak panjang Waying mengenai naga putih kecil itu seperti menggelitik, tidak mampu menembus sisik naga api sama sekali. Cahaya kehancuran yang menyala di tangan mereka secara alami tidak memiliki tempat untuk menampilkannya. Tapi keduanya bereaksi sangat waspada. Jika satu pukulan gagal, segera mundur. Segera setelah itu, Seng Tianxuang, Dong Huang, dan Ying Lao datang menemui mereka. Ho! Pancaran pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya membentuk dinding tirai dan menebas permukaan naga putih kecil itu. Ilmu pedang Tai Ying Lao hampir menjadi batas di dunia yang kacau dalam hal kekuatan dan kecepatan. Tapi ada suara berderak, tapi tetap tidak bisa menembus pertahanan naga putih kecil itu. Situasi Dong Huang dan Seng Tianxuang juga serupa, kekuatan supernatural garis keturunan dan token pihak lain sama, dan mereka tidak dapat menembus sisik api naga putih kecil. Kesenjangan kekuatan terlalu besar. Pertempuran lisan. Dengan kekuatan satu orang, Ah Huo dapat secara paksa melawan pengepungan Chaos Ancient God dan beberapa Immortal Realms. Dan naga putih kecil yang dia kendarai sekarang bahkan lebih kuat darinya, bagaimana alam abadi ini bisa menolak? Sekelompok orang mundur sambil menyerang. Xiao Bailong terbang setengah lingkaran di sekitar altar hantu, dan akhirnya membuat mereka terpojok. Karma. Tubuh naga putih kecil itu mulai membengkak, kepalanya terangkat tinggi, memperlihatkan taringnya yang tajam. Ayo pergi bersama, kata Qiang Yu. Raja burung hantu serigala pengkhianat tingkat kebencian dilepaskan dari tubuhnya, dan kepala besar pengkhianat membungkus Qiang Yu di dalamnya. 3 setan layang-layang lainnya juga menawarkan trik mereka satu demi satu, dan saat ini mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Aku datang, kata Luo Zeng, yang berdiri di belakang. Kemudian dia maju selangkah, melompat ke depan, dan langsung menuju ular putih kecil itu. Dewa ini ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan dari ular putih kecil. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk bertarung, akan ada roh mata dan baju besi di samping mereka. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Luo Zeng sebelumnya adalah ras manusia di Gunung Hantu. Meskipun orang-orang itu sudah dekat sekarang, mereka belum muncul sama sekali. Jika Anda tidak dapat mengandalkannya, Anda hanya dapat mengandalkan darah di tubuh Anda. Asal-usul darah dewa. Ah Huo melihat Luo Zeng bergegas menuju Xiao Bailong, matanya yang indah sedikit tertekuk, memperlihatkan senyum menghina. Jika Anda tidak makan roti panggang dan makan anggur yang enak, Anda masih akan mencari kematian Anda sendiri. Naga putih kecil itu membuka mulutnya dengan keras,
dan melahap ke arah Luo Zeng. Saat keduanya hendak bersentuhan, sebuah jari besar tiba-tiba mendarat di altar hantu. Boom! Saat altar hantu bergetar, Luo Zeng dan Xiao Bailong dipisahkan oleh jari besar itu. Itu adalah pengorbanan hantu besar yang menembak. Pendeta hantu besar ini ditutupi dengan lapisan kulit virus, matanya berbentuk segitiga terbalik, dan ada dua taring yang menonjol dari sudut mulutnya. Penampilannya terlihat sangat istimewa. Pada saat yang sama ia merentangkan jari-jarinya, pengkhianatan di tubuhnya bergerak. Itu adalah jari-jari yang berbahaya. Pertempuran dilarang di dalam altar hantu, kata Kingpi Daguiji. Begitu kata-kata ini keluar, pendeta hantu besar lainnya tidak bisa tidak melirik pendeta hantu berkulit hijau itu. Bagaimana bisa ada aturan seperti itu di altar hantu? Ras alien di Pulau Yejian itu diam seperti jangkrik setelah memasuki gunung hantu, dan mereka tidak berani melampauinya. Belum lagi bertarung di altar hantu, saya bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Secara alami, para pendeta hantu besar tidak perlu menetapkan aturan seperti itu. Para pendeta hantu besar ini membenci umat manusia, terutama Fuxi, Nuwa dan Dong Huang, yang persis sama dengan leluhur manusia di gunung hantu. Mereka senang melihat Luo Zeng dan ras manusia ini mati. Alasan mengapa pendeta hantu besar tidak pergi adalah karena mereka ingin menyampaikan berita kematian ras manusia ini kepada orang-orang itu dengan mata kepala sendiri. Sebagian besar pengorbanan hantu besar membenci umat manusia, tetapi bagaimanapun juga, sebagian kecil dari mereka mendukung umat manusia. Festival hantu kulit hijau adalah salah satunya. Itu berasal dari suku Yulin, dan bisa dianggap sebagai pengorbanan hantu tertua di gunung hantu. Menghadapi peringatan pengorbanan hantu besar, Ah Huo bahkan tidak mendengarnya, dan mendorong naga putih kecil itu dengan ganas, dan melahap Luo Zeng lagi. Boom! Jari besar itu menekan lagi, kali ini tepat di leher naga putih kecil itu, memakukannya ke altar hantu. Kingpi Daguiji menatap Ah Huo dengan mata dingin. Dalam sejarah Pulau Yejian, semua eksistensi yang berani menantang festival Daiki telah punah. Naga putih kecil itu ditahan oleh jari ini, dan kemudian berjuang dengan sia-sia di atas altar hantu, dan sisik api yang menutupi permukaannya juga hancur. Tapi raut wajah Ah Huo tidak berubah atau merasa tidak bahagia. Pada saat ini, Muling perlahan bergerak. Pengorbanan hantu besar ini, saya pikir Anda harus sangat tertarik dengan ini. Setelah selesai berbicara, taring serigala perlahan keluar dari pupilnya. Festival hantu Kingskin sudah merencanakan untuk membunuh Ah Huo. Saat melihat gada yang ditunjukkan oleh Muling, tubuhnya bergetar hebat. 11 pendeta hantu besar lainnya sedang menonton kegembiraan, dan ketika mereka melihat taring serigala, mata mereka diluruskan. Makhluk Pulau Yejian kurang lebih telah melihat kalung lonjakan di benak mereka. Bahkan jika mereka tidak menggunakan indera spiritual mereka, fluktuasi di pulau itu akan sangat kuat setiap 200 hari 2 malam, dan setiap orang tidak diperbolehkan keluar pada hari itu, karena kalung gigi serigala akan tercermin dalam pikiran semua orang. Itu adalah hari yang menyakitkan bagi makhluk. Ada juga legenda tentang banyak paku di Pulau Yejian. Dikabarkan bahwa itu adalah gigi penguasa gunung hantu. Siapapun yang mati akan dikunyah habis-habisan oleh 10 gigi itu. Ada juga beberapa ras alien yang memuja gigi serigala sebagai totem. Setelah mereka menangkap mangsanya, mereka akan mencabut semua giginya, memolesnya menjadi bentuk gigi serigala, dan menatanya pada totem yang tinggi. Mengenai asal-usul taring serigala yang sebenarnya, orang-orang di luar gunung hantu tidak tahu, tetapi festival hantu besar di dalam gunung hantu mengetahuinya dengan sangat baik. 10 taring ini adalah makna keberadaan pendeta hantu besar, misi pendeta hantu besar, dan obsesi master hantu. Tuan hantu belum terbangun sejauh ini karena dia kehilangan paku-paku ini. Obsesinya adalah menemukan senjata ajaibnya yang paling kuat, 13 rantai gigi sejati. Sesuai dengan namanya, dapat dipahami bahwa itu adalah kalung bertatahkan 13 gigi serigala. Tapi 13 gigi sejati rantai telah lama hilang, dan sekarang hanya tersisa 3 gigi sejati di gunung hantu. Ketika alien Pulau Yejian bergabung dengan pengkhianatan tingkat kebencian, mereka akan dibawa ke aula khusus, dan taring serigala ditempatkan di meja tengah aula itu. Tujuan dari Great Ghost Festival adalah untuk mengingat aura dari paku ini, dan kemudian menemukan 10 paku yang tersisa. Ini adalah perintah dari Master Hantu. Meski Master Hantu belum terbangun, dia masih dalam keadaan bingung. Tapi insting membuatnya mulai mengumpulkan paku-paku ini. Strategi Tuan Hantu secara alami benar. Gunung Hantu kaya akan sumber daya. Dengan dukungan Guisan, pendeta hantu besar yang bergabung dengan kebencian dan pengkhianatan ini cukup untuk menyapu San Xingtian dan menemukan semua paku satu persatu. Pada awalnya,
Dua pendeta hantu besar menyelesaikan tugasnya dan membawa kembali dua paku dari San Xingtian. Tapi sejak bagian Pulau Yejian dihancurkan, tidak ada lagi festival hantu besar yang bisa meninggalkan Pulau Yejian. Jumlah paku juga ditetapkan pada 3. Festival hantu besar di belakang tertekan. Mereka hampir membalikkan Pulau Yejian, tetapi mereka tidak dapat menemukan 10 paku yang tersisa. Selama Anda tidak dapat menemukan gigi serigala, Anda akan dihukum, yaitu, Anda akan dikurung di Gunung Hantu. Jadi setelah menjadi festival hantu besar selama ini, sulit untuk meninggalkan Gunung Hantu lagi. Para pendeta hantu besar pasti kesakitan, tetapi Tuan Hantu itu sendiri bahkan lebih merugikan diri sendiri, dan dia telah kehilangan harapan untuk bangkit. Sekarang sekelompok orang asing tiba-tiba muncul, dan salah satunya langsung mengeluarkan gada. Kehebohan di hati para pendeta hantu besar ini bisa dibayangkan. Mereka semua mengingat nafas taring serigala itu dengan jelas. Setelah tubuh King Pi Daguiji bergetar, dia melompat turun dari lantai atas, membungkukkan tubuhnya, menjulurkan hidungnya dan mengendus gigi serigala. Ini sangat mirip dengan, tapi nafas energi berbeda, dan berbeda dari gigi serigala itu. Festival hantu Kingskin sangat bersemangat sekaligus khawatir. Setiap gigi serigala mengandung kekuatan garis keturunan, dan garis keturunan dari setiap gigi serigala berbeda, sehingga energi nafas secara alami berbeda, jawab Muling. Bisakah Anda memberikannya kepada saya untuk verifikasi? Kata King Pi Daguiji. Oke, kata Muling. Ia memiliki total 10 taring di tangannya, dan masih tersisa 9, jadi tidak ada masalah dalam mengirimkan yang satu ini. Setelah Muling selesai berbicara, Ahuo di sebelahnya berkata, tapi ada syaratnya. Luo Zeng dan yang lainnya mendengar kata-kata Ahuo, dan hati mereka langsung tenggelam. Awalnya, ada pengorbanan hantu besar untuk campur tangan, yang membuat Luo Zeng dan rombongannya penuh harapan. Jika altar hantu tidak diizinkan untuk bertarung, mereka bisa tinggal di sini sampai bantuan umat manusia datang. Tapi sekarang Muling telah mengeluarkan taring serigala yang sangat penting, situasinya secara alami menjadi lebih rumit. Anda tidak perlu menggunakan otak Anda untuk mengetahui kondisi apa yang akan ditawarkan Ahuo. Kamu menginginkan nyawa orang-orang ini? King Pi Daguiji bertanya. Ya, kata Ahuo. Saya akan membicarakannya setelah saya menilainya, kata King Pi Daguiji. Kita bisa menunggu, Ahuo sedikit tersenyum. Pendeta hantu berkulit hijau itu mengangguk, dan kemudian menanyakan semua kekhawatiran pendeta hantu besar, berapa banyak paku yang kamu miliki? Tugas utama dari pengorbanan hantu besar adalah mengumpulkan 10 paku yang tersisa. Itu tergantung pada apakah kalian bekerja sama dengan festival hantu besar, kata Ahuo main-main. Begitu kata-kata ini keluar, para pendeta hantu besar itu menjadi semakin bersemangat. Artinya orang-orang ini memiliki lebih dari 1 taring serigala. Para pendeta hantu besar saling bertukar pandang. Di mata mereka, Ahuo dan Holy Wing Armor tidak dianggap kuat. Sekarang semuanya dikirim ke rumah Anda, bisakah Anda mengambilnya begitu saja? King Pi Daguiji juga memiliki pemikiran serupa di dalam hatinya. Sekilas Ahuo sepertinya melihat melalui pikiran pendeta hantu besar itu, dan matanya yang menawan berkedip dengan api berbahaya. Jika kamu mencoba melakukan sesuatu, kamu pasti akan menyesalinya. Keberadaan di belakang kami tidak kalah dengan hantumu, Tuan. Ekspresi ke-12 pendeta hantu besar itu langsung membeku. Memikirkannya dengan hati-hati, segera menjadi jelas. Bagaimana mungkin orang berani langsung pergi ke bagian dalam gunung hantu dengan paku mereka? Hanya bercanda, Yang Mulia bisa membawa gigi serigala ke gunung hantu, dan festival hantu besar kami sudah terlambat untuk berterima kasih. Bagaimana kami bisa melakukannya dengan Anda? Saya akan memverifikasinya sekarang. Festival hantu besar King Pi memandang Luo Zeng dan rombongannya setelah selesai berbicara, dan berpikir diam-diam berkata. Maaf, ia ingin melindungi Luo Zeng dan orang-orang ini, tetapi ketika taring itu muncul, situasinya benar-benar berbeda. Belum lagi ras manusia seperti Luo Zeng, bahkan status ras manusia di gunung hantu itu akan menurun. Kemudian kembali ke lorong luar angkasa dengan gigi serigala. 5 pendeta hantu besar juga memasuki lorong luar angkasa, termasuk Bei Yuan yang membawa pergi Changduo. 6 pendeta hantu besar lainnya tetap tinggal di altar hantu. Paku benar-benar bukan masalah kecil, mereka harus mengawasi orang-orang seperti peradaban Yuanling. Jalur luar angkasa di gunung hantu tidak lama. Changduo dibawa oleh Bei Yuan dengan satu tangan seperti ayam, dan memasuki lantai 3 gunung hantu setelah melewati lorong luar angkasa. Di dalam lantai 3 ada lorong gelap. Para pendeta hantu besar itu melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat,
sementara Bei Yuan berbelok ke jalan lain dengan memegangnya. Chang Duo sangat menyesalinya di dalam hatinya saat ini. Diperkirakan akan sulit baginya untuk keluar dari gunung hantu hidup-hidup. Namun, mampu mengintegrasikan pengkhianatan tingkat kebencian mungkin adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang-orang Konoha. Tiba-tiba ada perasaan puas. Layak mati seperti ini, terima kasih kepada Luo Zeng. Saat Chang Duo berpikir dengan liar, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Itu adalah ras manusia. Festival hantu besar umat manusia. Jantungnya ada di tenggorokannya. Chang Duo, yang pada dasarnya pemalu, tiba-tiba memiliki keberanian yang besar, dan dia diam-diam melirik Bei Yuan. Bei Yuan masih membawanya dan melarikan diri seolah tidak terjadi apa-apa. Chang Duo tidak ragu lagi, dan berteriak pada pengorbanan hantu manusia besar itu dengan sekuat tenaga. Pengorbanan hantu besar umat manusia, ada ras manusia lain yang mencarimu di altar hantu. Saat Chang Duo berteriak, pendeta hantu manusia besar itu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Festival hantu manusia hebat agak bingung. Apakah ada orang yang mencari mereka di altar hantu? Kecuali kelompok ras manusia mereka, tidak pernah ada ras manusia di Pulau Yejian, bagaimana mereka bisa muncul di altar hantu? Bei Yuan tidak menyangka Chang Duo begitu berani, dan dia meneriakkannya langsung di tangannya. Diam! Bei Yuan meremas leher Chang Duo dengan kasar dengan tangannya, wajah Chang Duo tiba-tiba memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tunggu sebentar, kakak Bei Yuan, hantu manusia besar itu mengejarnya karena penasaran. Ekspresi Bei Yuan menjadi gelap saat dia melihat pendeta hantu besar umat manusia mengejarnya, dan dia menyeret Chang Duo untuk berjalan cepat. Melihat reaksi Bei Yuan seperti ini, pendeta hantu besar umat manusia menjadi semakin curiga. Dia mengambil satu langkah ke depan. Sosok di tempat tiba-tiba membeku di tempat. Sosok lain muncul tepat di depan Bei Yuan, dan sosok yang dia tinggali secara bertahap menghilang. Kakak Bei Yuan, kenapa kamu terburu-buru? Tanya pendeta hantu besar dari umat manusia. Bukan urusanmu. Bei Yuan menjawab dengan suam-suam kuku. Wow, wow. Chang Duo berjuang keras untuk mengeluarkan suara. Tapi tangan Bei Yuan seperti penjepit besi yang dengan kuat menjepit lehernya, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Tapi aku mendengar dia mengatakan bahwa ada ras manusia di altar hantu. Tanya pendeta hantu besar dari ras manusia. Kamu salah dengar, kata Bei Yuan lagi. Apakah aku mendengarnya dengan benar atau tidak? Aku harus mendengarnya sendiri, kata hantu besar ras manusia dengan serius. Kulit Bei Yuan menjadi gelap, apakah kamu membuatku malu? Ya, aku mempermalukanmu, jawab pendeta hantu ras manusia. Kulit Bei Yuan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Karena lelaki tua Yuan Shi Tianzun itu, status ras manusia ini sangat terpisah di Gunung Hantu, dan ada perlakuan istimewa di mana-mana. Kuncinya adalah ras manusia ini masih sangat kuat, Bei Yuan tidak bisa mengalahkannya, jadi pasti tidak mungkin untuk tidak melepaskan Chang Duo sekarang. Bei Yuan ragu-ragu sejenak dengan wajah cemberut, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia melemparkan Chang Duo ke tanah, dan segera berkata, lihat berapa lama kamu bisa bangga. Semua harapan ada pada mereka. Titik. Tapi peradaban Yuanling membawa gigi serigala. Jika gigi serigala itu asli, ras manusia ini akan menjadi sampah yang tidak berguna. Lalu mari kita lihat betapa sombongnya ras manusia ini. Setelah bangkit dari tanah, Chang Duo buru-buru berkata, Senior, Luo Zeng dan yang lainnya terjebak di altar hantu oleh peradaban Yuanling, kamu pergi dan selamatkan mereka. Pengorbanan hantu besar umat manusia tampak stagnan, Luo Zeng. Siapa itu? Tidak ada yang namanya Luo Zeng di Chaos World nomor 77, dan dia pasti tidak mengenalnya. Chang Duo juga tidak jelas, dan ketika pikirannya berputar, dia berkata, aku tahu mereka juga disebut Fuxi, Nua. Ketika Chang Duo menceritakan nama-nama ini, wajah pendeta hantu ras manusia menjadi sangat serius, dari mana mereka berasal. Malam melihat dunia di luar pulau, jawab Chando. Di luar pulau Yejian, ekspresi pengorbanan hantu besar umat manusia berubah beberapa kali, dan dia berbalik dan pergi. Bagian ini menghubungkan sisi kanan lantai 3 gunung hantu. Terans memiliki perlakuan khusus di lantai 3, dan hampir seluruh ruang di sebelah kanan adalah milik mereka. Ketika dia mencapai ujung lorong, dia mendorong salah satu pintu. Di dalam pintu ada aula terbuka. Seorang lelaki tua di aula sedang mengutak-atik sesuatu. Tetesan darah tumpah dari ujung jari lelaki tua itu dan meleleh menjadi botol porselen kecil. Di depan lelaki tua itu, ada ribuan vas porselen. Vas porselen ini berisi darah dewa.
Darah ini adalah dasar bagi umat manusia untuk hidup di Gunung Hantu. Orang tua ini adalah Yuan Shi Tianzun sendiri, dan dia dengan hati-hati menggabungkan kekuatan darah ke dalam vas porselen. Satu-satunya cara untuk membangunkan Master Hantu adalah mengambil ke-13 paku. Tapi jalan keluar Pulau Yejian hancur, dan harapan ini tentu saja sangat tipis. Namun, Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya akhirnya menemukan solusi yang bukan solusi. Taring serigala itu sendiri adalah perpaduan darah, dan setiap taring serigala mengandung kekuatan supernatural darah yang berbeda. 13 rantai gigi absolut adalah senjata ajaib yang sangat kuat. Yuan Shi Tianzun mencoba mencampur berbagai garis keturunan abadi untuk mendapatkan garis keturunan fusi yang mirip dengan Langya. Proses ini sangat sulit. Sudah lama sejak saya terjebak di Pulau Yemi. Selama ribuan zaman, Yuan Shi Tianzun mencoba berulang kali, dan akhirnya mendapatkan hasil yang bagus. Setidaknya aura darah fusinya membuat Master Hantu itu merespons. Tanggapan sudah cukup. Obsesi Tuan Hantu terhadap Langya hanyalah nafas dari darah fusi. Jika Yuan Shi Tianzun benar-benar dapat membuat nafas dari 13 garis keturunan yang berbeda, ada kemungkinan besar bahwa Master Hantu akan terbangun. Karena itu, Yuan Shi Tianzun dihargai oleh Monkey-Monkey itu, dan umat manusia menempati separuh langit di Gunung Hantu. Meskipun jumlah pengorbanan hantu besar dari ras alien lainnya sangat banyak, tidak ada dari mereka yang berani menyinggung ras manusia secara langsung. Sebelum Dijun dapat berbicara, Yuan Shi Tianzun bertanya, "Dijun, apa yang terjadi begitu cemas?" "Diblokir di altar hantu," kata Dijun. Yuan Shi Tianzun awalnya ingin mencampur darah di dua vas porselen. Darah pembangkit tenaga Immortal Realm sangat istimewa, terutama darah di vas porselen telah menyatu 2 kali, dan harus hati-hati menyatu lagi. Mendengar laporan Dijun, tangannya gemetar hebat. Gumpalan asap hijau tiba-tiba muncul dari salah satu botol porselen, seutas api seperti jarum tipis keluar dari mulut botol, dan botol porselen itu pecah. Apa? Yuan Shi Tianzun hampir mengira dia salah dengar. Dijun dengan cepat mengulanginya lagi. Yuan Shi Tianzun sangat terkejut, dan setelah beberapa tarikan napas, dia berkata, "Panggil Zurong dan Ciyu, ayo pergi bersama." 4 orang dalam ras manusia yang bertugas sebagai pengorbanan hantu adalah Zurong, Fuxi, Yuan Shi Tianzun dan Ciyu. Suasana di altar hantu sangat menyedihkan. Bola mata besar Muling tampak tertidur, diam di tempat tanpa bergerak. Ah Huo memandang pejalan kaki Luo Zeng dengan niat jahat, "Aku sangat tidak senang membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu harus menanggungnya jika kamu tidak bahagia," jawab Fuxi dingin. Situasinya sangat buruk bagi mereka, dan Fuxi serta yang lainnya menjadi sangat cemas. Ah Huo tersenyum dingin, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, "Tuanku, bisakah Ah Huo membunuh beberapa orang terlebih dahulu?" "Tolong," seorang pendeta hantu besar melambaikan tangannya. "Hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan mereka tinggal di sini untuk menjaga Muling dan rombongannya." "Bagus sekali." Ah Huo mengangguk. Naga putih kecil yang awalnya ada di tubuhnya keluar lagi, dan saat nyala api keluar dari tubuhnya, ia dilapisi dengan lapisan sisik api dan kemudian berjalan menuju Luo Zeng. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang dari saluran luar angkasa. Setelah itu, 4 korban besar hantu manusia keluar dari saluran transmisi. Luo Zeng dan rombongannya melihat ke atas bersama, dan melihat 4 pengorbanan hantu manusia yang hebat. Orang yang paling gugup saat ini adalah Nuwa, Dong Huang dan Fuxi. Mereka telah melihat jiwa dewa mereka sendiri sebelumnya, dan mereka mungkin dapat melihat dewa yang sebenarnya saat ini. Apakah jati diriku sudah menyatu dengan pengkhianatan tingkat kebencian? Apakah ini festival hantu besar? Tapi setelah melihat ke atas, mereka sedikit kecewa. Mereka melihat Dijun, melihat Ciyu, tetapi tidak melihat Fuxi, Nuwa, dan Dong Huang sendiri. Luo Zeng tidak memiliki psikologi yang rumit. Dia mengangkat tangannya ke atas, Yuan Shi Tianzun senior. Yuan Shi Tianzun sedikit mengangguk ke arah Luo Zeng. Luo Zeng dan timnya sedang melihat mereka, dan mereka secara alami melihat orang-orang seperti Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun secara alami melihat wajah akrab Fuxi, Nuwa dan Dong Huang, tetapi Luo Zeng sangat aneh. Menurut penilaian Yuan Shi Tianzun, orang-orang ini dapat melangkah sejauh ini dan memasuki Pulau Yejian, mereka harus mengandalkan Fuxi dan Nuwa. Orang ini memiliki bakat terbaik dan kemampuan kepemimpinan alami, sedangkan Nuwa memiliki kebijaksanaan luar biasa. Dapat membantunya tingkat. Tetapi setelah melihatnya selama ini, Yuan Shi Tianzun sangat menyadari bahwa tampaknya pemuda tak dikenal ini adalah yang paling unik di antara kelompok orang ini. Ada nafas campuran darah di tubuhnya.
Yuan Shi Tianzun menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari kekuatan darah, mencoba mengintegrasikan darah. Kepekaannya terhadap darah alam abadi melampaui siapapun. Setelah Yuan Shi Tianzun merasakan aura darah campuran di tubuh Luo Zeng, dia dengan cepat mendapat jawaban di hatinya, apakah orang ini mungkin menyatu dengan darah aslinya. Jika demikian, darah orang ini seharusnya bisa digunakan sebagai taring serigala. Apakah kamu itu Luo Zeng? Yuan Shi Tianzun bertanya. Saat Chang Duo memberitahu Di Jun sebelumnya, dia menyebutkan nama yang aneh. Ada total 5 orang di depan saya. Kecuali wanita tua berambut putih, 3 Yuan Shi Tianzun lainnya semuanya sangat akrab satu sama lain. Mereka semua adalah klon dewa. Pemuda yang tersisa pasti Luo Zeng. Itu di sini, Luo Zeng mengangguk. Oke, naiklah sekarang, kata Yuan Shi Tianzun. Dia telah beroperasi di Gunung Hantu selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak sebaik Monkey-Monkey itu, tetapi Monkey-Monkey itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, dan di sini dia dapat melakukan apa yang dia katakan. Yuan Shi Tianzun, kamu sepertinya telah melupakan teman lamaku. Pada saat ini, Mu Ling berbicara. Mengapa Yuan Shi Tianzun tidak memperhatikan Mu Ling? Tapi dia tidak memalingkan muka sampai Mu Ling membuka mulutnya, menatap bola mata yang melayang. Saat melihat Mu Ling lagi, perasaan yang dalam dan sedih muncul dari hati Yuan Shi Tianzun. Selama kekacauan pada tanggal 77, umat manusia bertarung dengan bola mata ini. Setelah gagal, mereka pergi ke sisi lain dan terus bertarung dengannya. Setelah pertempuran berulang dan kekalahan berulang dan mundur, dia akhirnya mundur ke Pulau Yejian dan terjebak di Gunung Hantu ini. Hanya dengan cara ini Yuan Shi Tianzun dapat memimpin sekelompok pahlawan dari semua ras untuk bertahan hidup. Bahkan setelah sekian lama, dia melihat bola mata ini lagi. Kali ini cukup bagi orang biasa untuk bereinkarnasi ribuan triliun nyawa, cukup untuk mencairkan kebencian yang tragis, tetapi Yuan Shi Tianzun masih memiliki niat membunuh saat ini. Kamu adalah di luar, selalu ingin pergi ke Pulau Yejian. Tidak, kamu hanya orang kecil yang tidak berharga sekarang, kata Mu Ling dengan tenang. Ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan Yuan Shi Tianzun dengan sengaja, itulah faktanya. Ketika peradaban Yuanling melawan umat manusia, itu hanya pertempuran antara klan Yuanling dan umat manusia, tidak melibatkan pengkhianatan, juga tidak melibatkan gerbang empat roh, tidak ada pihak yang mengetahui keberadaan gerbang empat roh. Sekarang perang antara peradaban Yuanling dan klan Wukong berbeda, di permukaan, ini adalah perang antara hukum-hukum dan cara Wukong, tetapi sebenarnya itu adalah perang antara gerbang roh burung dan gerbang roh ular. Sebagai perbandingan, umat manusia memang tidak layak disebut. Yuan Shi Tianzun secara alami tidak akan marah karena kata-kata Mu Ling, tapi Di Jun tidak bisa menahannya. Mata Di Jun berubah menjadi merah keemasan, seolah-olah 2 matahari berputar di matanya. Napas besar mulai menyebar di altar hantu lagi. Itu adalah aura kebencian yang berbahaya. Di antara 4 besar pengorbanan hantu manusia, Di Jun adalah yang paling kuat. Pria kecil, bagaimana kamu melihatnya? Di Jun bertanya. Menghadapi aura Di Jun, mulut Ah Huo sedikit terangkat, dengan tatapan menghina. Bola mata Mu Ling berkedip sedikit, dan dia berkata, Pendeta hantu, jika gunung hantu tidak menyambut kita, maka kita hanya bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia akan mundur. Dengan Ah Huo dan baju besi sayap suci. Tunggu sebentar. Gunung hantu kami selalu ramah, dan pendeta hantu ras manusia ini tidak bisa mewakili gunung hantu. Kami adalah penguasa di sini. Keenam pendeta hantu ras alien cemas saat melihat Mu Ling hendak pergi. Mereka awalnya berencana untuk duduk di sela-sela dan menunggu sampai festival hantu berkulit hijau memverifikasi keaslian gigi serigala sebelum membuat keputusan. Tapi sekarang keempat Yuan Shi Tianzun muncul, situasinya menjadi rumit. Ketika Di Jun mendengar kata-kata dari 6 pendeta hantu alien, dia menjadi semakin kesal, dia menatap seorang pendeta hantu besar di seberangnya dan berkata dengan dingin, Wuhan, apakah kamu menjadi berani lagi karena kamu belum memperbaikimu selama 1 lama? Saya tidak bisa mewakili gunung hantu, bisakah Anda mewakilinya? 4 pendeta hantu besar dari ras manusia memiliki status terpisah di antara banyak pendeta hantu besar, dan pendeta hantu besar alien bernama Wuhan ini telah dikalahkan oleh Di Jun 7 kali. Melihat Di Jun menatapnya, Wuhan merasa gugup. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menanggapi, pendeta hantu besar lainnya dari ras lain mencibir, hanya Tuan Guru Hantu yang dapat mewakili gunung hantu di sini, dan tidak ada orang lain yang dapat mewakilinya. Teman ini memiliki taring serigala untuk membangunkan Tuan Hantu Tuan, jadi itu gunung hantu saya secara alami. Teman-teman, saya percaya bahwa Tuan Monkey juga ingin mereka tinggal. Iya,
Jika Tuan Monkey mengumpulkan semua gigi serigala, saya pikir pengorbanan hantu ras manusia dapat dihentikan lagi pula, tidak ada gunanya bekerja keras begitu lama, hahaha. Keenam pendeta hantu besar dari berbagai ras tertawa sambil berbicara. Jika mereka tidak pernah berani memperlakukan umat manusia seperti ini pada hari kerja, itu berbeda sekarang, lorong telah diperbaiki, dan taring serigala di tangan Muling kemungkinan besar nyata. Bahkan jika paku Muling palsu, mereka masih bisa keluar untuk mencari paku lain sebagai hantu besar. Penghinaan yang pernah ditekan oleh umat manusia akhirnya bisa meletus. Jika kita benar-benar membangunkan Master Hantu, kita menginginkan kehidupan orang-orang ini dan orang-orang itu, bukan? Ah Huo menunjuk ke Luo Zeng dan rombongannya, lalu ke Yuan Shitianzun dan yang lainnya. Saya percaya Master Monkey akan menyetujui permintaan tidak penting Anda, Wu Han mengangguk dan tersenyum. Ketika Yuan Shitianzun dan rombongannya mendengar percakapan mereka, awan tiba-tiba menyelimuti wajah mereka. Jika Muling mau datang ke sini, dia harus bersiap. Bahkan jika Yuan Shitianzun menggabungkan pengkhianatan tingkat kebencian, dia tidak berani meremehkan Muling sedikitpun. Tapi dia tidak menyangka Muling datang ke Guisan langsung bersama Spike. Seperti yang dikatakan Wu Han, Master Monkey memberikan ras manusia status khusus karena mereka menaruh harapan mereka pada Yuan Shitianzun, berharap dia bisa membangunkan Master Hantu, Raja Roh Monkey. Jika Muling secara langsung menggunakan gigi serigala untuk membangunkan Raja Roh Monkey, umat manusia akan menjadi eksistensi yang dapat diabaikan bagi para Master Monkey itu. Ini adalah fakta yang sangat dapat diprediksi bahwa umat manusia akan dikorbankan. Permintaan sepele, wajah Dijun menjadi semakin jahat, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Pengkhianat tidak bisa dibunuh, tetapi makhluk yang menyatu dengan pengkhianat bisa dibunuh. Dijun perlahan mengangkat telapak tangannya, dan perlahan ada sesuatu yang menonjol dari lengannya. Itu adalah dua paku yang dibentuk oleh tubuh pengkhianat. Jun berkata dengan ekspresi ganas, aku juga punya permintaan sepele di sini, yaitu membiarkan Wu Han menghilang dari Gunung Hantu. Wu Han merasakan niat membunuh yang menakutkan, itu gemetar dalam hatinya, kamu berani melakukannya. Jika kamu ingin menantang lawanmu di Gunung Hantu, kamu perlu melamar ke Master Monkey untuk melakukannya di tempat yang dibuka secara khusus. Jika Anda menembak secara acak, Anda pasti akan melanggar aturan di Gunung Hantu, dan Anda akan dihukum oleh para Master Monkey. Dijun, jika kamu menyerang di dalam altar hantu, Master Monkey tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan menerima hukuman paling berat dari Gunung Hantu. Beraninya kamu. 5 pendeta hantu besar lainnya dari ras yang berbeda juga memperingatkan. Tapi Dijun sama sekali tidak tergerak. Matanya memancarkan cahaya keemasan seperti dua matahari. Aura berbahaya dari tingkat kebencian mengalir keluar seperti sungai dan laut yang besar. Tetapi pada saat ini, Yuan Shitianzun meletakkan tangannya di bahu Dijun, hentikan. Takut pada mereka, Dijun berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun, umat manusia selalu mengatakan hal yang sama di Gunung Hantu. Para pendeta hantu besar dari ras alien semuanya bertindak dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang begitu peradaban Yuanling muncul, mereka melompat keluar satu persatu, bagaimana Dijun bisa menahannya? Tentu saja saya tidak takut, tetapi situasinya akan semakin menyusahkan begitu kita melakukannya, kata Yuan Shitianzun. Di antara kelompok pahlawan umat manusia ini, Yuan Shitianzun adalah orang yang menjanjikan segalanya. Begitu dia membuka mulutnya, Dijun menahan amarahnya dan mundur ke samping. Yuan Shitianzun hanya melirik Wu Han dengan ringan. Nyatanya, pengorbanan hantu alien besar seperti Wu Han adalah keberadaan yang tidak berarti di mata Yuan Shitianzun. Dia mengalihkan pandangannya ke Muling di bawah, dan berkata dengan tenang, sungguh kudeta membawa Spike Fang ke malam hari untuk melihat pulau itu. Sepertinya kamu harus tahu segalanya di Gunung Hantu. Muling tetap diam. Yuan Shitianzun berkata lagi, tapi tahukah Anda bahwa Master Hantu selamat dari malapetaka dengan mengandalkan 13 rantai gigi absolut, dan 13 rantai gigi sejati absolut putus, dan 13 gigi serigala benar-benar rusak? Tentu saja saya tahu, kata Muling. Permukaan taring itu ditutupi dengan retakan berbintik-bintik, taring itu hanya memiliki nafas darah, dan kekuatan darah di dalamnya telah menghilang tanpa bekas. Terus terang, itu adalah tumpukan sampah. Tapi obsesi Master Hantu adalah 13 rantai gigi sejati. Selama 13 taring ada di tempatnya, itu akan terbangun secara alami, kata Muling dengan percaya diri. Tanpa diduga, Yuan Shitianzun tersenyum dan berkata, kamu salah, obsesi Master Hantu bukanlah 13 rantai gigi yang sebenarnya,
tetapi kekuatan darah yang terkandung dalam 13 taring, dan kekuatan dari 13 darah fusi. Tapi itu sebanding dengan kekuatan 4 garis keturunan asli. Tanda seru. Gigi serigala ini tidak memiliki bentuk, bagaimana mereka bisa memuaskan obsesi Master Hantu? Mendengar kata-kata Yuan Shitianzun, sepertinya ada petir yang menyambar permukaan pupil Muling. Tapi itu hanya berubah pikiran, dan segera menjadi tenang, bahkan dengan sedikit rasa ejekan. Keanehan terletak pada obsesi, dan seringkali terikat pada sesuatu. Apa yang Anda katakan hanyalah omong kosong. Itu sendiri dihasilkan oleh orang yang bersangkutan, dan obsesi juga aneh, dan tidak ada yang tahu tanpa mencoba. Bagaimana itu bisa membuat Yuan Shitianzun mengganggu suasana hatinya? Jika kamu membawa semua paku, itu akan segera diverifikasi, kata Yuan Shitianzun sambil tersenyum. Hantu besar berkulit hijau mengambil taring serigala dan langsung pergi ke area inti lantai 3 Gunung Hantu. Ketika dia melewati mural besar Master Hantu, matanya tertuju padanya untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama, dia menggerakkan gigi serigala di tangannya ke 13 rantai gigi absolut di mural itu. Persis sama, Festival Hantu Kingskin sedikit bersemangat. Tampaknya kebangkitan Master Hantu itu penuh harapan, dan itu juga bisa mengakhiri kehidupan yang membosankan di Gunung Hantu dan pergi ke dunia yang lebih luas. Setelah melewati mural, ikuti jalan sampai akhir. Di kedua ujung-ujungnya juga terdapat mural yang panjangnya ratusan meter. Mural yang ada di mural ini adalah semua monkey, semua jenis monkey. Hantu besar dengan kulit hijau mengetuk dinding dengan ringan. Tidak ada yang terjadi pada dinding. Itu hanya dapat disadap beberapa kali berturut-turut. Setelah sekian lama, seekor monkey di mural perlahan menjadi bengkak dan melayang keluar dari dinding. Itu adalah Master Monkey, mantan pengikut Monkey Spirit King. Kingpy, ada apa? Master Monkey berkata dengan marah, bukankah aku mengatakan bahwa kamu tidak boleh menghubungi kami kecuali dalam keadaan darurat? Di Gunung Hantu, hanya Yuan Shitianzun yang memiliki hak istimewa untuk membangunkan Master Monkey kapanpun dan dimanapun. Karena pekerjaan Yuan Shitianzun terlalu penting. Adapun pengorbanan hantu besar lainnya, semuanya adalah sampah di mata para Master Monkey. Pendeta hantu berkulit hijau membungkuk dengan hormat kepada Master Monkey, Tuan, Master Monkey, saya menemukan sesuatu di bawah. Apa itu? Master Monkey menjadi semakin tidak sabar. Tak perlu dikatakan, ada hal-hal di Gunung Hantu, hal baik apa yang bisa ada di Pulau Yejian. Pengorbanan hantu besar berkulit hijau mengangkat gigi serigala dengan kedua tangan. Master Monkey menatap Langya dengan dingin, terkejut, dan merebutnya dari tangan pendeta hantu berkulit hijau besar itu. Master Monkey mengendusnya, lalu menggigitnya dengan giginya, membaliknya berulang-ulang di tangannya untuk mengamati sebentar, dan kemudian membanting lengannya yang kekar ke dinding. Boom, boom, boom. Tanda seru. Bangun. Monkey-monkey yang hidup di dinding menjadi bengkak satu per satu. Setelah dibangunkan, mereka semua agak tidak puas. Tetapi ketika mereka melihat gigi serigala di tangan Tuan Monkey, mereka terkejut sekaligus gembira. Spike Tooth, di mana kamu mendapatkannya? Apakah hanya ada satu? Master Monkey di awal bertanya pada Festival Hantu Kingskin, dari mana kamu mendapatkan gigi serigala? Seseorang mengirimkannya ya, Kingpy Daguiji menjawab jujur, mereka datang dari dunia luar Pulau Yejian. Hanya yang ini. Master Kera bertanya lagi. Pendeta hantu berkulit hijau berpikir sejenak, saya khawatir ini lebih dari itu. Menurut nada mereka, mungkin 10 sisanya ada di tangan mereka. Muling tampak sangat percaya diri untuk membangunkan Master Hantu. Dan ia dengan mudah menyerahkan taring serigala, yang menunjukkan bahwa ia memiliki banyak taring serigala di tangannya. Master Monkey di kedua sisi lorong ini seperti sepanci air mendidih, masing-masing mendidih. Aku akan memverifikasi keasliannya terlebih dahulu. Master Monkey yang bangun lebih dulu meraih gada dan memasuki pintu raksasa terdalam. Ketika pintu membuka celah, pendeta hantu berkulit hijau mengintip ke sudut interior, dan melihat kaki besar, yang seharusnya menjadi kaki tuan hantu. Pendeta hantu besar biasa tidak pernah melihat tuan hantu dengan kaki mereka sendiri, mata. Guru hantu yang telah melihat pengorbanan hantu besar di Gunung Hantu mungkin hanya Yuan Shitianzun. Hanya butuh lebih dari 10 napas bagi Master Monkey untuk memasuki gerbang raksasa. Setelah mundur dari gerbang raksasa, Tuan Monkey memandangi pengorbanan hantu berkulit hijau dengan wajah serius, dan berkata dengan suara gemetar, gigi serigala itu asli. Bawa aku untuk menemukannya. Aku juga ikut. Aku ikut juga. Dagu, bawa aku bersamamu. Para Master Monkey berebut untuk mengikuti. Master Monkey bernama Dagu adalah pemimpin kelompok Master Monkey ini.
Dagu melirik ke Master Monkey, dan kemudian dengan tajam berkata, Konggu, Xiagu, Chungu, kalian bertiga ikut denganku. Karena dia telah membawa gigi serigalanya ke Guisan, dia tidak takut orang lain melarikan diri. Master Monkey semuanya adalah pembangkit tenaga inti yang sangat diperlukan di Sekte Roh Monkey pada saat itu, bahkan jika mereka menjadi berbahaya, kekuatan mereka setelah kebangkitan sangat kuat. Pengorbanan hantu besar berkulit hijau memimpin, tapi dia merasa sedikit tertekan. Itu bisa dianggap sebagai pengorbanan hantu besar di pihak umat manusia. Membawa gigi serigala di sepanjang jalan, pengorbanan hantu berkulit hijau itu mengkhawatirkan. Jika taring serigala itu nyata, situasi umat manusia mungkin sangat tidak menguntungkan. Sekarang telah diverifikasi, ras manusia itu mungkin dalam masalah. Tidak lama kemudian, Festival Hantu Kingskin membawa 4 Master Monkey ke lorong luar angkasa, dan membungkuk kepada mereka, semua Master Monkey, tolong dulu. Dagu berjalan dengan angkuh ke lorong luar angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di pintu masuk di atas altar hantu. Aneh, Luo Zeng dan yang lainnya mendongak. Kuno ini tidak mampu membubarkan nafas. Tapi hanya berdiri di sana dengan santai seperti itu memberi orang perasaan yang mendebarkan. Luo Zeng sudah lama tidak mengalami perasaan ini, dan sekarang bahkan Mu Ling tidak bisa melakukannya. Apakah Monkey ini pengkhianat-pengkhianat tingkat kebencian? Seberapa kuat itu? Bawahan melihat Tuan Monkey Tuan. Yuan Shi Tianzun berkata dengan hormat kepada Dagu. Meskipun gunung hantu itu milik Master Hantu belum terbangun. Nyatanya, ia dikendalikan oleh kelompok Master Monkey ini, dan di antara para Master Monkey, Dagu memiliki status tertinggi, ia dapat dianggap sebagai Master di Gunung Hantu. Oke, Dagu Cao Yuan Shi Tianzun mengangguk. Adapun pengorbanan hantu besar lainnya, Dagu langsung mengabaikannya. Di mata Qiang Yu dan ras alien lainnya, seberapa kuat dan agung pengorbanan hantu besar itu. Namun di mata para Master Monkey, mereka sebenarnya adalah sekelompok budak. Sekelompok budak yang dipenjara di Gunung Hantu dan akan diperbudak oleh Gunung Hantu selama beberapa generasi. Hanya saja setelah Pulau Yejian ditutup, para budak ini tidak bisa keluar, jika tidak mereka akan pergi ke dunia luar secara bergelombang, mewakili Sekte Roh Monkey untuk mencari Spike. Yuan Shi Tianzun mungkin satu-satunya keberadaan dengan status yang sedikit lebih tinggi di antara kelompok budak ini, lagi pula, Dagu mengharapkan Yuan Shi Tianzun untuk membantu Tuan Hantu bangun sebelumnya, jadi Dagu akan memberinya 2 mie tipis. Jadi sapaan sederhana semacam ini adalah kesopanan yang tidak bisa dimiliki oleh festival hantu besar lainnya. Siapa yang membawa gigi serigala? Tanya Dagu sembarangan. Ya, jawab Mu Ling. Berapa banyak taring yang kamu miliki? Dagu bertanya. 9 potong, jawab Mu Ling lagi. Mata keempat Master Monkey Dagu, Konggu, Xiagu, dan Chungu tiba-tiba berkedip. Semua orang yang hadir mengerti apa artinya ini. Serahkan, perintah Dagu. Meski bentuk peradaban Yuanling sedikit istimewa, namun tidak ada yang luar biasa di mata Dagu. Ia telah melihat banyak hal, dunia yang dibentuk oleh elemen roh api murni, dunia yang dibentuk oleh elemen roh air, ada banyak tidak. Mu Ling langsung menolak. Saat mengucapkan kata ini, altar hantu tiba-tiba menjadi sunyi. Aura setiap orang sangat tertahan, seolah-olah mereka adalah benda mati. Seperti Luo Zeng, Fuxi, Nuwa, dan bahkan Qiang Yu, Tuye, dan ras alien lainnya melihat Dagu untuk pertama kalinya, tetapi mereka merasakannya secara akurat orang ini mendominasi. Mu Ling berani menolaknya mentah-mentah, keyakinan macam apa yang dimilikinya. Dagu melirik Mu Ling dengan heran, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Apakah kamu tidak takut padaku? Mu Ling berkata dengan tenang, Raja Kera nomor 1 di Dagun Naimen dari Sekte Roh Monkey sangat kuat, jadi tentu saja aku takut, tapi karena aku bersedia memasuki roh gunung, saya secara alami siap untuk mati, beberapa hal mungkin tidak berguna. Raja Kera Besar adalah nama panggilan dari Sekte Roh Monkey. Nama baik ini hanya beredar di Sekte Empat Roh, dan hanya Master Monkey di Gunung Hantu yang mengetahuinya. Pengorbanan hantu besar, termasuk Yuan Shi Tianzun, tidak mungkin tahu. Mu Ling secara langsung mengungkapkan identitas Dagu, dan tujuannya sangat jelas, agar Dagu tahu bahwa di balik peradaban Yuanling, ada seseorang yang sama dengan gerbang roh Monkey, bahkan untuk gerbang roh ular yang lebih kuat. Hati keenam pendeta hantu alien itu gemetar. Dengan Mu Ling seperti ini, saya khawatir Dagu akan langsung marah. Nasib membuat marah Tuan Monkey ini sangat tragis, dan mereka takut terpengaruh. Tetapi untuk pertama kalinya, Dagu tidak marah, tetapi malah bertanya, syarat apa yang ingin Anda tawarkan? Kata-kata ini bahkan lebih mengejutkan para pendeta hantu besar.
Dagu benar-benar dapat mengatakan syarat. Negosiasi kondisi dengan ras asing yang muncul entah dari mana. Mereka hampir curiga bahwa telinga mereka salah dengar. Pertama, serahkan semua balapan kepadaku, dan kedua, biarkan aku membangunkan Raja Roh Monkey. Muling siap menawarkan harganya. Sebenarnya yang pertama hanya insidental. Yang dipedulikan Muling adalah item kedua, yang merupakan tugas terpenting dalam perjalanannya. Ada ekspresi ragu-ragu yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah Dagu. Keragu-raguannya tentu saja bukan yang pertama. Faktanya, ketika mengetahui bahwa taring serigala itu nyata, itu telah menghukum mati Yuan Shi Tianzun di dalam hatinya. Tak terhitung tahun telah terbuang sia-sia, dan pada akhirnya hanya bisa dibangunkan oleh taring serigala yang asli. Ras manusia ini tidak ada artinya di Gunung Hantu, dan tidak penting untuk memberikannya kepada Muling. Ini adalah yang kedua yang ragu-ragu. Merupakan tugas para Master Monkey untuk membangunkan Raja Roh Monkey. Dagu adalah orang yang paling dipercaya oleh Raja Roh Kera, dan keinginannya yang telah lama didambakan adalah untuk membangunkan Raja Roh Kera itu sendiri. Sementara Dagu masih ragu-ragu, Muling melanjutkan, Raja Kera Besar, saya hanya ingin menyampaikan beberapa kata untuk Anda. Kebangkitan Monkey Spirit King adalah tujuan kita bersama. Selama dia bangun, semuanya akan mudah, bukan? Iya. Dagu mengangguk. Artinya Dagu menerima syarat Muling, dua syarat. Terserah kita untuk menjaga kehidupan orang-orang ini. Ah Huo berkata dengan penuh arti. Umat manusia di Gunung Hantu akan menghadapi pembantaian yang tak tertahankan, bahkan umat manusia dengan 4 korban hantu besar tidak memiliki ruang untuk melawan. Tepat ketika Dagu hendak setuju, Yuan Shi Tianzun tiba-tiba berkata, Tuanku Monkey, kalung paku itu mungkin bukan obsesi Tuan Hantu, beberapa hal dapat diputuskan setelah Tuan Hantu bangun. Dagu berpikir itu benar. Ya, wajar jika kamu menginginkan nyawa ras manusia ini, tapi tolong bangunkan Master Hantu, kata Taigu. Masih ada secercah harapan di Yuan Shi Tianzun. Jika 13 rantai gigi serigala absolut tidak dapat dibangunkan, Anda dapat berbalik dan membiarkan Yuan Shi Tianzun mencobanya. Bunuh dia sekarang, tidak ada jalan keluar. Besar Ah Huo masih ingin memperjuangkannya, tapi Muling berkata lebih dulu, ini adalah solusi terbaik. Kita harus mengikuti saran Raja Kera Besar. Muling telah berurusan dengan Sekte Roh Ular selama bertahun-tahun, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang temperamen para Master Ular. Temperamen orang-orang kuat ini berubah-ubah dan sangat mendominasi. Menghadapi makhluk di dunia yang kacau, ada rasa superioritas yang terukir di tulang. Bukan tidak mungkin untuk menegosiasikan persyaratan dengan mereka, tetapi itu harus menjadi kebutuhan mendesak mereka. Monkey tidak jauh berbeda dengan ular itu. Bahkan jika gigi serigala adalah suatu keharusan bagi para Master Monkey, itu tidak berarti bahwa mereka dapat tawar-menawar dengan mereka tanpa batas. Itu sebabnya Muling menyela kata-kata Ah Huo. Dagu menoleh dan melirik Yuan Shi Tianzun, bawa umat manusia di altar hantu ke wilayah timur, dan kalian umat manusia tidak boleh keluar selama ini. Wilayah timur adalah tempat umat manusia berada. Itu memenjarakan semua ras dengan satu kata. Tuan Monkey Tuan. Di Jun hendak berbicara, Yuan Shi Tianzun juga terbatuk, memikirkan apa yang ingin dikatakan Di Jun, dan berkata, saya ingin mengikuti kata-kata Tuan Monkey Guru. Kemudian berbalik ke Fuxi di altar hantu Wa dan yang lainnya berkata, kalian, ayo. Luo Zeng, Nuwa, Fuxi, Dong Huang, Ying Lao, dan Tian Chuan, yang merupakan tubuh aneh, melompat dan berdiri di samping Yuan Shi Tianzun. Ketika Raja Tikus dikalahkan, dan ketiga pemburu abadi juga terbang, sebuah kekuatan menghantam dari atas ke bawah. Boom, boom, boom. Diiringi oleh 4 suara teredam. Mereka berempat menabrak altar hantu dengan keras. Kekuatan smash ini tidak ringan, Seng Tian Suang berjuang untuk bangkit dari tanah, kakinya melunak dan dia berbaring di tanah lagi, dengan darah menggelegak dari sudut mulutnya. Situasi ketiga bersaudara pemburu abadi itu serupa. Tulang Blood Lion dan Blood Crow semuanya patah, dan mereka hampir tidak bisa bangun ketika berbaring di tanah, jadi situasi Blood Wolf sedikit lebih baik. Pada saat itu, Dagu yang menamparkan mereka di tanah, dan kemudian Dagu memarahi, apa kamu? Kamu bahkan tidak mau masuk ke lantai 3. Di mata mereka, alien di sisi lain hanyalah sekelompok orang yang berjalan mati. Ini karena Dagu terlalu malas untuk membunuh dan membiarkan mereka sendirian. Kalau tidak, kekuatannya sedikit lebih berat, dan mereka telah berubah menjadi tumpukan pasta daging. Yuan Shi Tianzun menghela nafas dalam hatinya, dan berkata orang biasa di lantai 3 gunung hantu tidak diizinkan masuk, kamu pergi dari sini. Seng Tian Suang menyeka mulutnya untuk menyumbangkan darah,
dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Faktanya, ia tahu bahwa mungkin bukan hal yang baik untuk ditindaklanjuti sekarang. Setelah gigi serigala benar-benar membangunkan Master Hantu, mereka akan dikuburkan bersama umat manusia. Namun di sepanjang jalan, mereka dapat dianggap berbagi hidup dan mati, dan sekarang mereka selalu tidak bahagia ketika berpisah. Yuan Shi Tianzun berhenti berbicara, dan membawa Luo Zeng dan rombongannya ke lorong luar angkasa dan pergi ke distrik timur tempat umat manusia berada. Kemudian Dagu berkata kepada Muling, kamu bisa naik, ikuti aku untuk membangunkan Master Hantu. Muling, Ah Huo dan Ah Chi juga melompat, dan Master Monkey mengikuti mereka ke saluran luar angkasa gua. Setelah pengorbanan hantu besar lainnya pergi, hanya klan iblis layang-layang, klan Mi besar dan klan iblis merah yang tersisa di altar hantu, serta para pemburu abadi dan Sengtian Suang yang pulih dari luka mereka. Situasinya tidak bagus, Qiang Yu, kata Tuyela dengan suara panjang. Itu telah bertahan untuk waktu yang lama. Sekarang setelah tembakan besar hilang, mereka akhirnya bisa berbicara. Ras manusia itu akan mati, dan klan iblis layang-layangmu tidak ada artinya untuk tinggal, kamu pasti akan mati, kata Migui. Wilayah klan monster layang-layang akan dibagi antara dua klan kita, hahaha Tuye tersenyum bahagia. Kerugian yang diderita klan setan merah di tangan klan monster layang-layang selama ini telah dipulihkan dengan keuntungan. Kulit Qiang Yu menjadi hitam. Wajah ketiga setan layang-layang itu juga sangat jelek. Mereka mengklaim sebagai ras alien terkuat di Pulau Yejian, dan sekarang mereka akhirnya berakhir. Pada saat ini, Sengtian Suang tiba-tiba berkata, "Si, kamu terlalu bahagia." Tuye melirik dengan dingin, mengapa kamu melihat itu? Tidak mudah untuk membangunkan si, Blood Wolf juga berkata, taring itu mungkin bukan obsesi Master Hantu. Iya, singa darah juga mengangguk, pendeta hantu manusia besar juga baru saja mengatakannya, aku benar-benar tidak tahu dari mana asal kepercayaanmu. Tuye dan Migui secara alami menyadari ini. Masalah obsesi itu misterius dan halus, sulit dipahami. Ketika singa darah dan serigala darah mengatakan ini, Qiang Yu dan monster layang-layang secara alami melihat secercah harapan lagi, dan setan merah dan klan Mi besar mulai khawatir. Lantai 3 Gunung Hantu, Distrik Timur. Selain Yuan Shi Tianzun, Di Jun, Qi Yu dan Zurong, 4 pendeta hantu besar, pahlawan ras manusia lainnya juga tinggal di daerah ini. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pahlawan umat manusia ini memilih untuk mundur, dan beberapa dari mereka memiliki jutaan atau bahkan puluhan juta tahun tanpa meninggalkan retret hari ini, Tianzun Yuanshi memanggil mereka. Satu persatu, badan utama Fuxi, badan utama Nuwa, badan utama Gonggong, badan utama Hou Yi, badan utama Buddha, badan utama Dong Huang Tai. Para pahlawan umat manusia dikejutkan oleh panggilan Yuanshi Tianzun. Yuanshi Tianzun juga telah mengumpulkan darah satu persatu sebelumnya, tetapi tidak perlu memanggil semua orang untuk berkumpul. Orang tua, apa yang akan kamu lakukan dengan terburu-buru memanggil kami? Fuxi sendiri bertanya dengan bingung. Yuanshi Tianzun tersenyum sedikit, beberapa orang yang mungkin ingin kamu temui. Setelah selesai berbicara, Fuxi, Nuwa, Dong Huang dan yang lainnya masuk. Ketika para dewa melihat Fuxi, Nuwa dan lainnya, mereka tertegun sejenak, dan Dewa Nuwa yang pertama bereaksi, apakah ini avatar yang kita sebarkan di awal? Apakah Anda berhasil? Mata Nuwa bersinar dengan kebijaksanaan yang sama seperti dewa. Itu tidak dianggap sukses. Bagaimana Anda menemukannya? Nuwa sendiri bertanya lagi. Sangat sulit untuk memasuki San Xingtian, dan bahkan lebih sulit untuk memasuki malam hari untuk melihat pulau itu. Nuwa sendiri menganggap itu tidak terbayangkan. Para pahlawan ras manusia lainnya juga melihat beberapa orang dengan heran. Pada saat ini, Luo Zeng, yang berdiri di sebelah Yuanshi Tianzun, berkata, ini adalah cerita yang panjang, dan jawabannya terletak pada ingatan akan jiwa yang kamu tempatkan di kuil Keitian. Setelah itu, jiwa pahlawan umat manusia keluar dari atas kepala Luo Zeng. Para dewa semakin membuka mulut mereka ketika mereka melihat jiwa ki mereka. Nuwa bahkan bertanya lebih dulu, kamu pergi ke kuil Keitian. Buku itu telah kubawa, kata Luo Zeng. Orang yang membawa peradaban umat manusia dianggap sebagai pemimpin umat manusia. Ini adalah aturan yang mereka buat di awal. Dewa Nuwa mengangguk, dia berhenti berbicara, hanya menunggu jiwa ki itu masuk ke dalam pikirannya, dan mulai menyatukan ingatan jiwa ki. Dari surga ke-17, semua ingatan hingga sekarang telah dibor ke dalam pikiran dewa. Mereka tahu nama Luo Zeng, tahu situasi dunia ibu, tahu alasan pemulihan Pulau Yejian, dan tahu asal-usul darah di tubuh Luo Zeng yang sulit dipahami.
Saat Nuwa mengetahui tentang darah Yuan Shi, dia tiba-tiba membuka matanya, dia sangat terkejut hingga wajahnya memucat dan dia menatap Yuan Shi Tianzun sendiri. Dewa Yuan Shi Tianzun tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum diam-diam pada Dewa Nuwa. Baru saja ketika dia menggabungkan energi dan ingatan jiwanya, dia memiliki ekspresi yang sama dengan Nuwa sendiri, dan itu bahkan lebih dibesar-besarkan. 3670